motivasi tuh aku bentuk memang dari diri aku sendiri gitu ya, bukan sebagai kayak pembuktian nih aku bisa dan lain-lain, tapi kayaknya memang harusnya ya sebagai anak muda ya kita memang harus kayak gini, kita memang harus, memaksimalkan Potensi dari kompetensi kita kayak gitu loh, kayak ya memang ini tugas kita bukan. Halo Fox, selamat datang kembali di VIP Vokasi Vokasi in in Podcast. Podcast. Barengan hari ini sama aku Amira. Dan aku Noval akan menemani teman-teman vokasioner selama beberapa menit ke depan. Nah, sekarang kita sama siapa sih, Amira? Nah, jadi Noval, hari ini kita sama Kak Rahmadani Lestari. Halo Kak, selamat pagi. Halo guys, pagi. Ya, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, karena Jumat aku ngerasa kayaknya hari-hari Iya. ringan gitu ya, santai nggak se-hektik Senin. Dan besok juga weekend ya, Iya, jadi Iya. libur panjang. benar-benar. Kak Ramani siapa sih, Mira? Nah, jadi Fox, Kak Rahmani adalah peraih penghargaan juara 1 kategori Business Case dalam ajang Olivia ke-10 tahun 2025 di UB. Bener ya, Kak? Betul sekali. Dan UB ini tahun kemarin tuh menjadi tuan rumah dari Tuan rumah. Olivia ya, Kak? Bener. Kalau boleh tahu, Olivia itu apa sih, Kak? Nah, teman-teman semuanya mungkin banyak yang udah kelewat gitu ya, lewat di FYP atau mungkin feed Instagram kalian, Olivia gitu. Pastinya anak-anak vokasi apalagi ya pasti muncul karena tahun ini kayaknya di UNESA. Jadi Olivia itu adalah sebuah olimpiade nasional gitu ya yang diadakan oleh FTPVI kalau nggak salah atau apa itu aku organisasi vokasi nasional. Jadi mereka bikin olimpiade gitu nasional. Jadi seluruh universitas di Indonesia yang ada fakultas vokasinya ikut gitu. Jadi Olivia ini Olimpiade Vokasi se-Indonesia ya, Kak? Se-Indonesia Tingkat betul. nasional. Nah, gimana perasaan kakak saat menjuarai Olivia 2005 kemarin? Iya. Karena sebenarnya nggak expect pertama karena kita juga saingannya sama UI, IPB gitu ya. Pastinya pertama kayak nggak nyangka gitu ya bisa winner dan dapat juara satu bahkan karena anak-anak UI dan IPB gitu ya flashback sedikit waktu dulu kita sempet kayak jargon gitu ya mereka tuh paling keras banget terus kayak UB tuh duh dikit banget ya suara gitu ya jadi kayak sedikit nggak nyangka tapi pastinya bangga juga karena bisa mewakili kampus dan waktu itu UB juga jadi juara umum guys di Olivia jadi ada piala bergilir gitu. Keren. Dan pastinya rasa bahagia ini nggak datang dari Kak Rahma aja, tapi juga dari sevokasi ikut berbahagia juga ya. Iya bener banget. Kalau boleh tahu, kenapa sih Kak milih bisnis case ini? Oke, nah ini menurut aku menarik banget ya karena aku mungkin bahas tim aku dulu. Jadi tim aku tuh ada banyak background nih. Aku dari TI, terus ada ketua timnya tuh dari Adbis, terus ada juga dari manajemen perhotelan. Jadi kita bener-bener beda-beda banget. Heeh. Nah, kita waktu itu masih bingung sih kayak mau ikut apa karena kita semuanya bisa masuk dari TI-nya aku bisa ambil terus mungkin dari manajemen perhotelan kita bisa masuk tapi waktu itu kita ngelihat ada salah satu lomba yang kayak duh kok ini kayaknya kita bisa nih gitu ya karena dari yang administrasi bisnis tuh kayak kakak tingkat kita dan mereka kayak udah punya banyak pengalaman ikut lomba bahkan PKM juga udah pernah jadi bisa dibilang mungkin karena motivasi dari ketua tim kita gitu dan kita ngelihat peluangnya kayaknya besar nih di bisnis case karena pasti kita mikir kalau misalkan di bisnis plan gitu ya itu pasti banyak banget yang milih guys gitu ya jadi realistis aja kita nyari peluang yang gede gitu ya jadi bisa dibilang motivasinya mungkin dari kita ngambil dari peluangnya itu sih yang paling banyak. Oke, jadi Kak Rahma dan teman-teman juga melihat dari peluang, maka dari itu mengambil bisnis case ini. Betul. Dan kalau bisnis case sendiri itu apa sih, Kak? Nah, bisnis case sendiri mungkin banyak juga yang masih belum tahu gitu ya kalau bisnis plan pasti udah banyak banget yang tahu. Jadi bisnis case itu teman-teman kita bakal dikasih satu case dari perusahaan manapun gitu ya, bisa perusahaan multinasional dari luar negeri juga gitu. Kita bakalan dikasih yang benar-benar case mereka terjadi gitu di perusahaannya atau mungkin buatan gitulah. Tapi memang itu case yang lagi booming gitu ya di era sekarang kayak gitu. Terus nanti kita diminta buat memberikan saran atau kayak masukan gitu ya solusi untuk perusahaan tersebut. Jadi kita
dikasih case gitu Hmm. tentang bisnis di perusahaan-perusahaan yang ada di multinasional kalau waktu itu kayak gitu. Berarti selama latihan Kakak juga latihan untuk bagaimana memecahkan suatu case di setiap perusahaan ya, Kak? Bener banget. Jadi waktu itu kita bener-bener kayak bahkan H-1 tuh kita Hmm. masih latihan gitu loh, Iya. kayak nyari-nyari permasalahan gitu dari jurnal, dari website. Kita dapat masukan dari dospem kita yang tercinta Palintang. Oh, Palintang. Karena Palintang ngasih saran kalian harus banyak belajar dari jurnal, kalian harus banyak latihan karena kalau misalkan kalian gak banyak latihan case, kalian bisa tahu banyak permasalahan dari perusahaan tuh dari mana kayak gitu sih. Jadi memang kita harus latihan juga kayak gitu. Iya. Jadi selain mencari jurnal-jurnal sendiri juga, tapi ada bimbingan juga dari dosen bimbing. Bener, sangat proof deh kalau buat Palintang. Kalau boleh tahu ada pengalaman menarik nggak selama kakak mengikuti lomba Olivia? Wah, ini pastinya ada ya, Iya. karena setiap tim punya cerita masing-masing. Tapi Nah, di sini aku bakal share ke teman-teman. Mungkin aku banyak teman-temanku yang belum tahu tentang ini karena kita masih keep gitu. Ini tadi malam tuh pun aku juga kayak ini aku perlu sharing nggak ya tentang ini. Jadi waktu aku lomba kita tuh sempet di tengah-tengah tuh kayak down mental gitu loh guys. Paham gak sih kayak kita di tengah-tengah ada problem gitu ya yang bikin loyalitas di tim kita tuh kurang gitu. Kadang misalnya kita udah jadwalin buat kumpul gitu ya, kita bakal latihan soal nih 20 gitu. Kayak ada satu anggota atau mungkin dua anggota yang memang mereka lagi butuh tambahan motivation gitu atau gimana. Jadi dan waktu itu di berapa H-5 kali ya kita ada masalah tersebut. Jadi kayak kita lagi sulit-sulitnya. sulit-sulitnya gitu Iya. ya, lagi hektik-hektiknya, lagi deg-degannya, tapi ternyata masalah yang nggak kita pikir ada gitu ya, kan kita mikirnya paling apa sih kita kalau lomba permasalahannya gitu ya, paling butuh latihan, kita nggak bisa nih nguasain hal mungkin dari perusahaannya atau case-nya gitu, ternyata masalahnya muncul dari tim kita sendiri. Aduh, kayak nggak expect banget. Jadi mungkin hal menariknya itu sih kayak kita terlalu fokus pada belajar sampai kita lupa bahwa kayak loyalitas tim ataupun kayak kekeluargaan tim meskipun cuma 3 orang nih ya, 3 kepala, tapi kita harus bener-bener bentuk kayak kita ini tim loh, kita ini satu kayak gitu. Dan pada akhirnya Kakak membalikan motivasi itu seperti apa acara itu? Nah, itu pastinya bantuan dari ketua tim kita karena kita nggak bakal share itu ke dospem kalau kita bisa apa ya, kita bisa nyari solusi sendiri gitu loh, karena dospem kita juga sibuk gitu ya. Jadi waktu itu ketua tim yang kayak ngasih saran ataupun ngasih solusi karena kan ya memang dia punya kuasa gitu ya. Kuasa, aduh bisa aja terus di tim tersebut. Jadi memang kita ada deep talk kayak gitu. Jadi bener-bener mau gimana sih ini, mau dilanjut apa enggak kayak gitu. Kan waktu itu ada 2 tahap gitu ya. Di tahap pertama tuh kita udah lolos gitu. Itu dikasih kayak beberapa pertanyaan atau pengetahuan tentang bisnis gitu ya, kayak pilar-pilar bisnis, kayak dasar-dasarnya yang kita lolos. Terus permasalahan tersebut muncul ketika kita udah lolos di tahap 1. Waduh kan aku kan cewek ya, cuma satu-satunya cewek, jadi aku nggak punya banyak suara gitu loh, kan mereka berdua cewek. Jadi mungkin solusinya ya tetap leadernya ya, karena kalau misalkan aku maju pun nanti takutnya malah melangkahi duluan kayak gitu. Jadi solusinya dari ketua menyampaikan saran lalu Betul. berdiskusi dengan tim. Betul banget kayak gitu. Dan kalau boleh tahu, kakak ini pernah nggak sih sebelumnya ikut kompetisi lainnya? Oh iya, aku pernah. Jadi flashback SMA aku juga pernah banyak ikut lomba Olimpiade TIK. Terus aku juga pernah ikut bisnis LKTI di UNS. Waktu itu kita udah 10 besar tapi belum winner. Terus Olivia dulu aku juga pernah daftar tapi kayak nggak kepegang, paham nggak sih, kayak kita kuliah udah hektik gitu ya tapi nggak kepegang. Terus announcer aku juga pernah, dulu ada Krianomik, kalau di kalian ada Oh Mas iya, Yana nggak? iya. Iya, dulu aku winner di juara 2-nya kayak gitu. Kalau yang ketua tim aku memang banyak ikut lomba yang semacam kayak business plan dan lain-lain karena memang anak administrasi bisnis kayak gitu. Dan dari perlombaan-perlombaan sebelumnya, apa yang bisa kakak ambil dan kakak terapin di bisnis case ini? Nah, menurut aku, jadi aku waktu udah 10 besar di UNS itu benar-benar big eksperimen ya, experience gitu ya, karena aku pertama kalinya lomba aku bisa ke kampus lain gitu ya, mobilisasi dari apanya pun udah
dikasih gitu sama Mhm. fakultas. Jadi benar-benar itu pertama kalinya aku ke kampus lain buat ikut lomba dan aku bawa Almaid UB. Nah, di situ permasalahannya atau mungkin yang bisa aku perbaiki dari situ adalah waktu presentasi. Jadi LKTI kan memang fokusnya di kita ya pokoknya tentang ilmiah dan lain-lain gitu ya. Kayak LKTI-nya bagus apa enggak? Ternyata waktu itu komposisi tim kita itu yang public speaking-nya tuh kayak ada yang kurang gitu. Jadi waktu kita Hmm. presentasi kita udah 10 besar nih, Mhm. top 10 gitu. Waktu presentasi kayak teman kita ada yang kayak gitu Oh, loh. Iya, 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 Jadi iya. secara LKTI-nya udah bagus, cuman ketika penyampaiannya Mhm. PPT-nya juga udah bagus, kayak banyak data gitu yang udah kita masukkan, Mhm. nggak banyak teksnya, banyak gambarnya kayak Mhm. gitu. Solusinya juga udah solutif. Mhm. Ternyata waktu kita penyampaiannya, guys, tidak lancar. Temen kita ya bener, jadi Grogi ini juga panggung ya? bener banget. Akhirnya waktu aku lomba bisnis case ini, kita dikasih timeline nih sama Mhm. Kalintang. Ketika kalian udah belajar case-nya gitu ya, kalian Mhm. juga harus belajar buat public speaking-nya gitu. Mhm. Gimana sih caranya kalian nyampein apa yang ada di pikiran kalian, apa ide kalian gitu ya. Semuanya harus bisa gitu. Akhirnya kita belajar sama Bu Silva. Kita diarahkan Mhm. sama Pak Lintang buat ke Bu Silva. Jadi ada mungkin satu pertemuan atau dua pertemuan kita ajarin lah sama Bu Mhm. Silva gimana caranya presentation yang baik kayak gitu. Nah, ternyata di tim aku tuh ada yang leader aku Mhm. memang nggak nggak banyak suka ngomong gitu loh. Kayak memang tipe-tipe yang mungkin nggak kayak aku ya yang Mhm. banyak omong. Jadi mungkin cowok juga. Terus dia tuh waktu belajar sama Bu Silva kita bener-bener passion gitu loh, Mhm. kayak kayak di depan. Terus Bu Silva bilang kayak kalau misalkan ada di beberapa anggota yang memang nggak bisa fokus di sini, nggak usah, nggak apa-apa gitu. Mhm. Yang benar-benar bisa aja. Jadi yang presentasi fokus tuh cuma aku sama temanku yang MP waktu itu, namanya Mhm. Kak Akbar. Jadi yang satunya memang fokus di ketua tim kita di waktu kita Q&A, nanti Mhm. dia bakal kayak mungkin Mhm. discuss idenya kayak gitu. Jadi jangan dipaksain buat semuanya ikut Gitu. presentation kayak gitu. Iya. Itu Tapi sih. aku boleh tarik Boleh. lagi ya, Kak, ya? Nah, dari mana Kakak tahu ini bisa kenalan sama teman-teman MP dan teman-teman admis itu? Iya, boleh 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 tahu nggak? Soalnya. Iya. Follow satu pengikut vokasi UP nggak mungkin. Kayaknya ya. Ini bagus banget sih pertanyaannya ya. Iya. Mungkin bisa dibilang aku banyak ikut organisasi. Mhm. Nggak banyak sih, tapi aku ikut BEM dulu, BEM vokasi gitu ya. Terus aku kenal banyak orang di situ deh. Mhm. Jadi aku kenal Akbar juga dari Kementerian Sosial Lingkungan. Jadi kita sama-sama staf ahli di BEM waktu Mhm. itu. Terus habis itu yang ketua tim aku kan kita beda setahun ya. Iya. Nah, dia dulu adalah alumni, ex-nya dari staf, kalau nggak salah staf magang di Mhm. Kementerian Sosial Lingkungan Vokasi, BEM Vokasi UB kayak gitu. Terus juga memang aku orangnya suka sih ngobrol sama orang ya, dan aku banyak ikut organisasi waktu kuliah kayak gitu. Dan pertama kali yang mencetus ide untuk ayo ikut Olivia itu siapa? Iya. Ini juga bagus banget sih pertanyaannya. Wah, kita jadi ngobrol banyak ya. Jadi waktu itu kenapa kita kayak ayo ikut lomba, padahal kan dari anak organisasi nih ya, kayaknya organisasi ya udah prokeran aja kayak gitu ya, fokus aja sama LPJ-nya, sama proposalnya. Kenapa mau ikut lomba segala kayak gitu. Kita tuh di Kementerian Sosial Lingkungan tuh memang mengedepankan kayak kekeluargaannya gitu. Kita sering nongkrong bareng Bonding kayak ya. main bareng. Ternyata terbentuklah satu pertemanan di situ yang ada Mhm. beberapa anak-anak sosling yang tahun lalu sama tahun aku kayak gitu. Jadi kita sering ngopi kayak gitu loh. Meskipun mungkin banyak yang nggak suka ngopi, tapi ya udah dipaksain aja guys buat cari relasi, buat cari teman. Kayak kita cuma dengerin oh iya kayak gitu dong, nggak apa-apa. Jadi terus habis itu memang anak-anak tuh juga sering lomba di anak-anak staff sosling. Jadi mereka memang anak-anak ambis juga. Jadi lingkungan tuh memang berpengaruh ya teman-teman ya, kayak buat ngasih motivasi gitu. Terus ayo deh ikut Olivia gitu, karena kita juga pengen gitu dapetin bebas sidang. Kan kalau juara satu dapatnya bebas sidang ya dari fakultas kayak gitu. Terus apalagi ya, kayaknya FOMO juga sih. FOMO Ikut-ikutan juga, ya? FOMO juga as Gen Z ya Iya. teman-teman, kayaknya nggak bisa dipungkiri FOMO juga karena semua orang tuh pasti ngomongin Olivia deh, semua Benar. mahasiswa di sini ya nggak? Iya, iya. Di kelas kalian tuh pasti kayak ayo ikut Ayo ikut, Olivia. ayo ikut. Iya. Tapi kayak ke jalan apa enggak itu
susah banget kayak jalan apa enggak itu loh. Tapi Terus. bagus ya FOMO-nya tuh Iya, cap telur gitu loh. hal positif Iya. banget tuh, juara 1 loh. Iya. Nah, tapi dari sela-sela kesibukan itu gimana Kak cara bagi lomba, bagi kuliah, sama bagi organisasi juga kan? Nah, Iya. itu gimana sih? Ada nggak tipsnya dari Kakak gitu? Bullshit sih ya kalau aku bilang aku Iya. tulis di notes, aku Iya. alarm kayak gitu kan. Bisa ya? Iya. Kayaknya harus benar-benar aku share kalau aku tuh sebenarnya time managementnya juga Jelek. masih belajar juga karena aku juga baru merantau kan, jadi dulu ya di rumah kalau misal makan ya udah tinggal Iya benar. makan gitu ya. Kalau misal kamu masalah baju, nyuci, setrika dan lain ya udah dicuciin sama orang rumah gitu ya. Jadi kalau time management aku memang masih belajar sih dari waktu itu. Sama masalah tugas kuliah, kalau menurut aku tugas kuliah tuh harus benar-benar kalian kerjain duluan gitu loh, biar kalian tuh bisa nyari yang lain itu di sela-sela teman-teman kalian ngerjain tugas yang H-1 kayak gitu. Meskipun aku juga kadang masih H-1 sih kalau misalkan ada yang urgent kayak gitu. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan aja sih. Denger Tapi Fox. Jangan menunda pekerjaan. sampai cuaks ya. Iya. Jadi jangan nunda-nunda tugas kuliah kalian, karena menurutku tugas kuliah kayaknya nggak seberat itu kecuali kalau proyek UAS dan lain-lain. Jadi kayak bisa nih kalian kerjanya di awal-awal terus akhir-akhir kalian fokusnya ke yang lain kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau bermalas-malasan 1 minggu sekali juga nggak apa-apa banget. Iya. Tapi dengan seringan ya. Keseringan kayak ya udah biarin diri kalian senyaman mungkin gitu loh di dunia perkuliahan ini, tapi juga jangan sampai berleha-leha sampai lupa tugas kuliahnya. Jadi intinya jangan menunda-nunda, tapi juga jangan paksa diri kalian buat seproduktif itu karena aduh mental health-nya Gen Z ya. Iya, Seperti bener. biasa kita juga perlu self time dan istirahat kayak gitu. Jadi kita harus fokuskan dulu ke akademik, baru kita eksplor diri di luar ya. Betul sekali. Dan kalau boleh tahu siapa sih Kak sosok yang paling berpengaruh saat Kakak proses Olivia ini? Oke, wah ini pertanyaan menarik, good question. Menurut aku, bukannya aku NPD ya teman-teman, tapi kayaknya kalau misalkan aku balikin lagi, selain orang tua gitu ya, atau teman-teman terdekat gitu yang bantu aku, apalagi dosen-dosen, menurutku sangat-sangat membantu kita. Tapi kayaknya sosok yang paling berpengaruh adalah diri aku sendiri, diri kalian sendiri ya teman-teman, karena sememberi motivasi apapun teman kalian gitu ya ataupun keluarga kalian, tapi kalau misalkan kalian gak mau atau kalian gak punya keinginan dan gak ngelakuin, kayaknya gak bakal terjadi. Jadi motivasi tuh aku bentuk memang dari diri aku sendiri gitu ya, bukan sebagai kayak pembuktian nih aku bisa dan lain-lain, tapi kayaknya memang harusnya ya sebagai anak muda ya kita memang harus kayak gini, kita memang harus memaksimalkan Potensi dari potensi kita kayak gitu loh. Kayak ya memang ini tugas kita, bukan karena kita ambis atau apalah. Jadi kayaknya motivasi ataupun sosok gitu yang bisa dibilang berpengaruh ya tetap diri aku sendiri sih, sama ya mungkin beberapa persen kayak 30 dari orang-orang terdekat, kayak pastinya orang tua, terus dosen, teman-teman, satu tim kayak gitu. Dan cara membangun motivasi dalam diri itu seperti apa Kak? Nah itu juga sepertinya back to personality ya teman-teman, kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Bisa aja nih kalau misalkan aku motivasinya dari judge-nya orang-orang kayak gitu, terus bisa aja motivasinya kalian gitu ya dari orang tua, teman, ataupun support dari partner gitu ya, kayak partner hidup gitu ya. Nggak tahu, tapi beda-beda sih. Tapi kalau misalkan diri aku sendiri, aku balik lagi ke orang tua sih, karena aku backgroundnya sendiri, aku juga bukan orang yang sesettle itu ya teman-teman, bukan orang yang semampu itu kalau bisa dibilang. Bahkan aku juga kuliah juga karena beasiswa gitu loh. Jadi mungkin bisa dibilang pembuktian kalau misalkan aku tuh bisa kayak gitu. Jadi kayak, tapi orang tua aku nggak yang kayak neken aku buat kamu harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi akunya sendiri yang ngelihat kayak kayaknya nih dengan kondisi kita seperti ini gitu ya, aku juga harus cari-cari motivasi sendiri. Balik lagi sih ke diri sendiri, karena kalau misalkan kita nonton video motivation di TikTok, di YouTube, di apalah, itu nggak bakal masuk juga kalau misalkan nggak
ini ke diri kalian. Sama realistis sih teman-teman, kita juga harus mikir ke depan, kayak kita harus ngemasukin positif-positif apa ya, kata-kata kalau misalkan kamu kalau bisa nih, kamu bakal dapet ini loh, bakal dapet ini loh, bakal dapet ini loh. Jadi afirmasi positif, kayak apa sih yang bakal kita dapat kalau kita ngelakuin hal tersebut, kayak gitu. Itu sih. Jadi afirmasi diri juga penting banget ya Kak untuk Mm-mm. membangun motivasi itu. Betul banget. Nah, terus apa manfaat terbesar kakak selama mengikuti kompetisi ini dan juara gitu loh? Selain prestasi, selain bebas TA tadi loh, ya. Ada lagi nggak manfaat terbesarnya? Menurut aku, selain yang kamu bilang tadi ya, secara realitanya bisa bebas sidang, bahkan dapat appreciation juga dari UNIF gitu ya. Kalau dari aku sendiri, mungkin karena aku cewek ya, jadi emosional parah. Kalau aku jadi, oh kayaknya yang nggak mungkin tuh jadi mungkin gitu loh di hidup kita. Jadi itu bisa bikin kita ngerasa nggak sih kalau misalkan kita sekarang ada di posisi yang ya udah gini-gini aja, terus di satu momen kalian bisa ngerasa, oh habis ini aku bisa up ke atas lagi. Jadi kalian ngerasa kalian mampu gitu loh. Ya, Jadi ya. ketika habis lomba itu aku ngerasa kayak, wah ini aja aku bisa, kenapa aku nggak bisa yang lain-lain? Jadi kayak mungkin bisa dibilang up skill atau up apa itulah. Jadi kita bisa lebih berani kayak gitu. Jadi mungkin beda-beda setiap orang, tapi kalau misalkan aku rasa dari diri aku sendiri, jadi ngerasa kayak aku bisa nih melakukan hal-hal yang lain yang menurut aku dulu ketika aku belum juara Olympia aku nggak bisa kayak gitu. Itu sih teman-teman. Jadi ini menjadi tolak ukur pencapaian Kakak untuk kedepannya kalau misalkan aku bisa loh yang ikut Iya, ini juga. benar, kayak lompatan awal lah kayak gitu. Oke nih, Kak, misalkan teman-teman juga ada yang ngerasa pengen nyerah nih di tengah-tengah proses itu kan yang tadi Kakak juga udah bilang sempat udah mau maju mundur ya di pertengahan. Nah itu sebenarnya normal nggak sih Kak kalau ada rasa pengen nyerah kayak gitu? Normal banget sih. Bahkan kalau kalian ambisius banget itu yang nggak normal. Nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah pasti banget mau kayak down, kayak motivation dan lain-lain. Jadi it's normal guys, nggak apa-apa. Kalian juga manusia gitu loh ya. Jadi kalau misalkan di titik itu, apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Eh, Balik lagi ke diri kalian masing-masing, sukanya apa gitu ya. Kalian ngerasa kalian tuh bisa termotivasi karena apa gitu. Jadi kalau aku waktu itu, kalau misalkan aku kayak motivasinya turun kayak gitu, kayak aku perlu istirahat gitu loh di waktu itu. Jadi kayak bisa dibilang apa ya, siraman rohani ya. Kayak aku butuh beberapa waktu dulu, sehari istirahat dulu, baru nanti kalau misalkan udah fresh gitu dikasih afirmasi positif lagi sama ketua aku. Jadi motivasi sih, sama istirahat dulu lah, nggak apa-apa guys kayak gitu. Nah ini bener Fox. Jadi buat teman-teman vokasi yang pengen nyerah, boleh text note nih tips-tips dari Kak Rahma. Boleh istirahat sejenak dulu ya Kak, baru nanti mulai lagi besok. Bener. Nah, mungkin karena sebentar lagi kita ada Olivia nih Kak 2006 Iya. di UNESA loh. Nah, itu Kakak ada pesan-pesan sendiri nggak buat teman-teman yang sekarang lagi mengikuti Olivia sekarang gitu? Berarti sekarang udah pendaftaran Olivia juga Sudah. ya? Iya Kak, kita sudah submit karya juga Oh, tinggal iya. menunggu pengumuman. Oke. Ada pesan nggak Kak? Ada sih pastinya ya buat teman-teman semuanya yang nonton ini. Kayaknya kan kalian udah submit ya, Iya. jadi kalian nggak perlu aku kasih tips proses-prosesnya lah dan lain-lain. Jadi menurut aku yakin aja kalau kalian bisa gitu ya, kayak nggak ada yang nggak mungkin. Bahkan H-1 aja aku nggak yakin ternyata bisa gitu lah. Apalagi kalian yang masih jauh-jauh hari, kalian pasti bisa. Kalian harus yakinin kalau misalkan winner tuh nggak jauh gitu dari mata kalian. Kalian tuh nggak sejauh itu dari kata menang gitu ya. Kalian tuh pasti bisa, karena menurut aku mental juara tuh harus juga ini ya, dibikin ya di diri kalian sendiri. Jadi selain mungkin secara kesiapan mental atau mungkin secara karya kalian ataupun yang perlu dipersiapkan yang lain-lain lah, tapi hal yang terpenting yang harus kalian tanamkan gitu ya, nggak, supaya nggak jadi PR ketua tim kalian, kasih motivasi terus. Jadi ya kayak percaya aja kalau misalkan kalian tuh bisa gitu jadi winner. Jangan ngelihat kampus-kampus top tier di Indonesia yang menurut kalian tuh wah mereka serem banget, mereka pasti pintar dan lain-lain, tapi kalian tuh juga sama-sama dari kampus yang top juga loh, dari UB gitu. Jadi menurut aku
tanamkan jiwa-jiwa pemenang di pikiran dan di hati kalian kayak gitu. Jadi harus percaya diri ya, Fox. Betul banget. Jangan minder, kalau yakinin kalau diri kita tuh bisa juga. Mm-mm. Dan Betul. kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast ini apa aja sih, Kak? Nah, dari kesimpulan yang dari Kak Rama sampaikan itu kayaknya kita tuh jangan berpikir kalau yang tidak mungkin tuh pasti bakalan mungkin ya guys ya. Karena coba aja dulu terus Gen Z, karena kita Gen Z itu udah emang semangatnya kita gitu loh. Jangan putus asa, jangan menyerah dan tetap semangat dan berada jalurnya ya kayak. Betul banget. Siap. Nah, itu tadi Fox obrolan seru kita hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Rama Thank you sudah juga. bersedia hadir di FIP. VIP. Oke, aku juga tamu VIP ya jadi ya. Iya. Terima kasih podcast. Thank you juga ya. Untuk teman-teman Vokasioner, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel Fakultas Universitas Brawijaya. Dan sekian dari aku Amira. Dan aku Noval. Sampai jumpa lagi di episode VIP Vokasi in Podcast selanjutnya. Dadah.